Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah matematika dalam pembelajaran. Fell tahun 2000 menyatakan bahwa terdapat 3 dimensi besar pengaruh positif sejarah matematika dalam pembelajaran. Yang pertama ada understanding atau pemahaman. Perspektif sejarah dan perspektif matematika atau struktur modern saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang konsep dan teorema, serta bagaimana konsep-konsep saling berkaitan. Yang kedua ada enthusiasm atau antusiasme. Sejarah matematika memberikan sisi aktivitas sehingga menimbulkan antusiasme dan motivasi. Dan yang ketiga ada skills atau keterampilan, yaitu memacu keterampilan menata informasi, menafsirkan secara kritis berbagai anggapan dan hipotesis, menulis secara koheren, mempresentasikan kerja, dan menempatkan suatu konsep pada level yang berbeda. Bagaimanakah cara menggunakan sejarah matematika tersebut? John Fauvel Gardner 1996 menyarankan berbagai cara yang dapat ditempuh dalam menggunakan sejarah dalam pembelajaran matematika di kelas, yaitu menyebutkan atau menceritakan tentang matematikawan pada zaman dahulu secara menyenangkan, menyediakan pengantar sejarah untuk konsep-konsep yang baru bagi siswa, memacu siswa untuk memahami masalah-masalah sejarah untuk mana konsep-konsep yang telah mereka pelajari merupakan jawabannya, memberi tugas-tugas tentang sejarah matematika, melengkapi latihan-latihan di kelas atau di rumah dengan menggunakan tulisan-tulisan matematika dari zaman dahulu, aktivitas drama langsung dengan kegiatan refleksi interaksi matematika, memacu kreasi tampilan poster atau proyek lain dengan topik-topik sejarah, merencanakan proyek tentang aktivitas lokal matematika pada zaman dahulu, menggunakan contoh-contoh penting dalam sejarah matematika untuk menggambarkan teknik-teknik atau metode-metode matematika, mengeksplorasi konsepsi, kesalahan atau pandangan lain pada zaman dahulu untuk membantu pemahaman dan penyelesaian kembali akan kesulitan-kesulitan yang dijumpai oleh siswa pada masa sekarang, merencanakan suatu pendekatan pedagogik untuk suatu topik tertentu dengan menggunakan perkembangan sejarahnya, dan merencanakan urutan dan struktur topik dalam silabus pembelajaran dengan landasan sejarah. Selanjutnya, sejarah matematika berdasarkan tokoh matematika dan topik matematika sekolah. Pertama ada Pythagoras, lahir di Pulau Samos di Turki, mendirikan perguruan yang disebut perguruan Pythagoras. Dasar perguruan tersebut adalah bilangan yang mengatur segala sesuatu. Karya perguruan Pythagoras kita ketahui hanya dari tulisan Aristoteles, Euclid, Proclus, Diogenes Laertius, dan lain-lain. Sumbangan matematika yang penting dari perguruan Pythagoras antara lain bukti teorema Pythagoras dan konversinya. Bukti teorema Pythagoras yang berasal dari perguruan Pythagoras berdasarkan pada geometris yang ada pada rumus triple Pythagoras, tapi sesungguhnya telah dikenal di Babilonia. Berdasarkan beberapa literatur, Pythagoras meninggal sekitar 507 sebelum Masehi saat kompleks perguruannya dibakar oleh penguasa setempat karena dianggap mengajarkan aliran yang sesat. Berikutnya ada Euclid, berasal dari Alexandria, sangat terkenal dalam matematika, tetapi sedikit yang dapat diketahui dari kehidupan Euclid. Data yang didapat dipercaya berasal dari Proclus. Sekitar tahun 420 Masehi, Euclid dipastikan pernah belajar di Akademi Plato di Athena. Tidak ada karya Euclid yang memiliki kata pengantar, sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa pengarangnya. Karya terkenal dari Euclid ada Elemen, yang merupakan kompilasi pengetahuan dan menjadi sumber belajar selama 2000 tahun. Buku tersebut dimulai dengan definisi dan 5 postula dengan aksioma. Yang terkenal adalah postulat kelima atau postulat paralel. Dengan mengganti postulat ini, kita mengenal geometri non-Euclidean. Geometri Euclidean adalah geometri yang dipelajari di sekolah. Buku Elemen yang terdiri dari 13 buku terpisah amat menakjubkan dalam hal kecermatan dan urutan teori yang dinyatakan dan dibuktikan.
Buku ini menjadi cikal bakal sistem aksiomatis dalam matematika. Telah ada ribuan edisi diterbitkan sejak pertama kali dicetak tahun 1482. Euclid juga menulis banyak buku lain, tetapi yang dapat bertahan hingga kini terkait matematika antara lain data yang berisi 94 proposisi dan on divisions yang membahas mengenai cara membagi sebuah bangun menurut perbandingan yang diberikan. Selanjutnya ada Archimedes, berasal dari Syracuse, Pulau Sisilia yang menjadi koloni Yunani. Barangkali ia belajar di Universitas Alexandria, sebab ia bersahabat dengan Eratosthenes, murid Euclid. Ia sering disebut sebagai matematikawan terbesar sebelum Isaac Newton. Archimedes mampu memusatkan perhatiannya pada suatu persoalan, hingga terkadang melupakan dirinya sendiri. Cerita tentang penemuan hukum hidrostatis merupakan salah satu contohnya. Ketika ia mendapatkan tugas dari Raja Hieron untuk menguji kemurnian mahkota emas. Di saat mandi, ia menemukan sifat hidrostatis, dan karena kegembiraannya, ia berlari keluar dalam keadaan tanpa pakaian sambil berteriak, "Eureka, Eureka, aku menemukan, aku menemukan." Pada saat Syracuse diserang oleh Romawi, Archimedes membantu dengan membuatkan beberapa mesin untuk mempertahankan kotanya. Pada saat Syracuse akhirnya jatuh pada 212 tahun sebelum Masehi, Archimedes pun terbunuh oleh tentara Romawi karena begitu asiknya melukis kurva di pasir. Archimedes menulis banyak subjek dan seringkali menggunakan cara apa yang sekarang dalam bentuk modern kita sebut dengan kalkulus. Karena itu, ia sering disebut sebagai bapak integral. Beberapa karyanya sebagai berikut: The Method atau metode, yang banyak menjelaskan tentang metode menemukan teorema-teoremanya. Quadrature of the Parabola atau membujur sangkarkan parabola yang berisi 24 dalil. Measurement of a Cycle atau pengukuran lingkaran, di mana dengan metode klasik atau metode poligon beraturan, ia mendapatkan perbandingan berada di antara dan dengan menghitungkan keliling poligon segi 96 beraturan. On Spirals atau tentang spiral, yang berisi 28 dalil mengenai sifat-sifat spiral yang kini disebut spiral Archimedes dengan persamaan polar. Juga buku tentang konoida dan steroida yang memuat 40 dalil mengenai isi benda putaran yang berbentuk oleh kurva derajat 2 dan soal-soal mengenai membagi bola sehingga volume segmen-segmen bola mengikuti suatu perbandingan yang ditentukan. Berikutnya ada Brahmagupta, adalah kepala observatori astronomi di Ujjain yang merupakan pusat perkembangan matematika di India saat itu. Karya terpenting adalah Brahmasputasiddhanta 628 yang ditulis di Pinmal, ibu kota Disnati Gurjara. Sebagai pelengkap karya di atas, Brahmagupta juga menulis Kandakayaka pada tahun 665, saat itu berusia 67 tahun. Brahmasputasiddhanta merupakan 25 bab. Pemahaman Brahmagupta tentang sistem bilangan jauh melebihi orang-orang sejamannya. Dalam Brahmasputasiddhanta, ia mendefinisikan nol sebagai hasil pengurangan sebuah bilangan dengan dirinya sendiri. Brahmagupta juga memberikan aturan aritmetika dalam istilah untung, bilangan positif, dan istilah rugi atau hutang bilangan negatif. Brahmagupta juga memberikan metode perkalian yang menggunakan nilai tempat yang menjadi cikal bakal cara perkalian kita. Terdapat 3 metode yang dinyatakan dalam Brahmasputasiddhanta. Sumbangan lain adalah algoritma untuk menghitung akar kuadrat suatu bilangan. Algoritma ini kini dikenal dengan rumus literasi Newton-Raphson. Brahmagupta juga mengembangkan notasi aljabar dan metode menyelesaikan persamaan kuadrat, serta metode menyelesaikan persamaan tak tentu berbentuk AX plus Y sama dengan BY. Dalam Brahmasputasiddhanta, ia juga memberikan rumus untuk luas segi 4 tali busur dan diagonal segi 4 tali busur.
dengan menggunakan sisi-sisi segi 4 dalam buku Khandaqyaka. Ia membahas rumus interpolasi untuk menghitung nilai sinus yang sekarang dikenal dengan nama rumus interpolasi Newton-Stirling. Dan yang berikutnya ada Al-Khwarizmi. Abu Musa Al-Khwarizmi lahir di Hiran, Al-Khwarizm, Uzbekistan dan wafat di kota 1100 Malam, Baghdad. Aljabar sering dilekatkan dengan nama Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Keynes dalam The Search of Al-Khwarizmi Algebra menyebut bahwa Al-Khwarizmi adalah bapak aljabar. Begitu pula Boyer dalam A History of Mathematics. Abu Musa Al-Khwarizmi menyusun karya Aljabar, Hisab, Aljabar wal Muqabalah yang selama berabad-abad digunakan di timur maupun barat, di mana kitab asli berbahasa Arabnya telah lama hilang. Terjemahan yang termasyhur oleh Gerard de Cremona yaitu The Jebra et Al-Mujabalah. Di dalam terjemahan karya Al-Khwarizmi tersebut terdapat 6 bab yang berisi 6 bentuk persamaan linier dan kuadrat. Selain secara aljabar, Al-Khwarizmi juga memberikan penyelesaian secara geometri dengan membuat diagram geometris. Salah satu contohnya untuk persamaan kuadrat x kuadrat plus 10a sama dengan 39. Lewat sebuah karya aritmetikanya yaitu Liber Algorithm atau Algoritme de Numeral Inorum, Arabnya Al-Jami' wa At-Tafriq bil Hisab Al-Hind, diperkenalkan angka-angka Hindu Arab untuk pertama kali ke Eropa beserta sistem desimal. Ia berjasa dalam merintis dan melopori perhitungan dengan angka 0. Bahasa Inggris Cipher yang berasal dari bahasa Arab cipher dan sistem desimal karena pengkajiannya yang analitis dalam karya-karyanya. Namanya menjadi suatu istilah algoritma. Selain karya yang telah disebutkan, terdapat pula karya lain yang terkenal yaitu Tractatus Arithmetica, terjemah Prince Pons Compagnie. Tokoh ini sering dikaitkan dengan teorema The Casting Out 9 Second. Sebagai astronom, Al-Khwarizmi juga menyusun Zich atau daftar astronomi yang sangat populer pada saat itu dan berisi nilai-nilai sinus dan tangents. Dia pun mempersiapkan sebuah peta bumi bersama-sama ilmuwan lain. Sekian video dari saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye dan terima kasih.